Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-38. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dada Temunggul berdesir mendengar kata-kata Ki Demang itu. Sekilas terbayang sebuah bayangan hitam yang tinggi dan besar berjalan di pematang seperti yang dikatakan oleh orang yang melihatnya. Apakah bayangan itu benar-benar Panembahan Sekar Jagad? Ia bertanya di dalam dirinya. Temunggul, berkata Ki Demang, harus ada seorang yang bersedia berkorban untuk kepentingan Kademangan ini tanpa mementingkan diri sendiri. Persahabatan dan kawan baik yang bagaimanapun juga harus dilupakan. Mungkin kau ragu-ragu karena kau merasa berhutang budi kepada Bramanti. Bramanti memang anak yang baik. Ia tidak membalas sakit hatinya kepadamu, meskipun ia pernah kau perlakukan dengan kasar. Tetapi Bramanti terlampau bodoh. Kebodohannya itulah yang berbahaya bagi Kademangan ini. Kebodohan dan kesombongannya itulah yang harus disingkirkan. Temunggul tidak menyahut. Menurut penilaianku, kau adalah seseorang yang lebih baik, yang mementingkan Kademangan ini di atas segala-galanya. Selain kau juga akan menemukan kembali gadismu yang kini agaknya semakin dekat dengan Bramanti. Temunggul menarik nafas dalam-dalam, seperti keraguan-raguan telah merambat lagi di hatinya. Setiap kali terbayang olehnya Ratri, maka setiap kali dadanya berdesir. Tetapi Temunggul itu pun kemudian mengatupkan giginya rapat-rapat. Aku tidak boleh hanyut oleh kata-katanya, katanya di dalam hati. Aku harus yakin bahwa Ki Demang mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku hanya sekedar menjadi alatnya. Apabila sudah tidak diperlukannya lagi, biasanya alat-alat itu akan disingkirkannya pula. Demikian juga dengan aku nanti. Temunggul berhenti berangan-angan ketika ia mendengar Ki Demang berkata, apakah kau dapat mengerti, Temunggul? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, Ki Demang. Nah, karena itu, jangan menunda-nunda terlampau lama. Lakukanlah pada kesempatan yang pertama. Ya, Ki Demang, tetapi untuk mendapatkan kesempatan itu, aku agaknya menemui kesulitan. Ki Demang berdesah. Meskipun kau tidak dapat disejajarkan dengan Bramanti, apabila kau harus melawannya beradu dada, namun kau bukan seseorang yang tidak berilmu sama sekali, Temunggul. Ingat, kau adalah pemimpin pengawal Kademangan ini. Itu harus kau sadari. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Nasib Kademangan ini memang sebagian tergantung di tanganmu, Temunggul.
Temunggul masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, itu kawan-kawanmu datang, desis Kedemang. Temunggul mengangkat kepalanya. Dilihatnya dua orang anak-anak muda memasuki regol Kademangan. Aku akan masuk, berkata Kidemang. Kenapa? Kenapa Kidemang akhir-akhir ini tampaknya agak berubah? Bertanya Temunggul tiba-tiba. Tentu, jawab Kidemang. Orang-orang Kademangan ini sudah tidak mendengarkan kata-kataku lagi. Sedang aku selama ini selalu prihatin. Bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan Kademangan ini dari kehancuran mutlak? Temunggul tidak menyaut. Pikirkanlah Temunggul. Ingat, jangan menunda waktu sampai terlambat. Tidak akan ada gunanya lagi. Kau dengar, dan kau pun pasti sudah kehilangan gadis itu. Ya, Kidemang. Kidemang menepuk bahu Temunggul sambil berdiri. Kaulah satu-satunya orang yang aku harapkan kelak. Temunggul tidak menjawab. Dipandanginya langkah Kidemang satu-satu melintas ke pendopo, kemudian hilang di balik pintu. Aku tidak tahu maksudnya, desisnya. Apakah Kidemang takut bahwa pada suatu saat Bramanti akan mendesak kedudukannya? Temunggul mengerutkan keningnya. Oh, tentu. Ayah Bramanti adalah Demang Candisari. Karena itu, maka ia berhak atas jabatan itu. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Mungkin inilah sebabnya. Tetapi ketika ia berdiri, teringatlah olehnya sesuatu itu, sehingga ia menggelengkan kepalanya. Oh, bukan ayah Bramanti, tetapi ayah Panggiring. Ayah Panggiringlah yang pernah menjadi Demang di Candisari. Akhirnya Temunggul menuruni tangga pendopo itu sambil berdesah di dalam hatinya. Aku harus mengerti latar belakang dari tindakan Kidemang. Seharusnya ia memanfaatkan keunggulan Bramanti untuk kepentingan Kademangan ini, bukan sebaliknya. Temunggul pun kemudian melangkah ke regol halaman. Kedua anak-anak muda yang baru datang itu pun sudah duduk di dalam gardu. Kalian baru datang? Bertanya Temunggul. Iya, jawab salah seorang dari mereka. Semalam suntuk aku di sini, tanpa tidur sekejap pun. Aku menunggu kalian. Keduanya tersenyum. Salah seorang daripadanya menjawab. Aku terlambat bangun. Aku pun hampir semalam tidak tidur. Kenapa? Kakak perempuanku melahirkan semalam. Oh, Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik-baik semuanya. Iya, semuanya selamat. Syukurlah, sekarang aku akan pulang, mandi dan tidur. Baiklah, jawab yang lain. Tetapi, begitu kau pulang, aku pasti akan sendiri sebelum kawan-kawan yang lain datang. Anak ini sebentar lagi akan segera mendengkur. Temunggul tersenyum. Katanya, sebentar lagi mereka akan datang. Mungkin juga Ki Jogoboyo. Temunggul pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan itu, langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, di rumahnya, Kitambi berbaring di amben bambu. Tetapi meskipun semalam suntuk ia tidak dapat tidur, namun sama sekali matanya tidak mau terpejam. Yang selalu terlintas di dalam kepalanya adalah pertemuannya dengan Panggiring. Pesan orang itu yang harus disampaikannya kepada keluarganya.
Aku harus mendapat kesempatan sebaik-baiknya, desisnya. Namun kemudian katanya, tetapi aku tidak dapat menunggu terlalu lama. Apabila pada suatu ketika, seseorang dapat saja mengenali wajah Panggiring dan bahkan terjadi salah paham, maka semuanya akan menjadi semakin kisruh. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya ia meraba kantong ikat pinggang kulitnya. Diambilnya sebuah lencana bergambar sebuah candi. Lencana Panggiring yang mengerikan di pesisir utara. Tetapi beberapa saat yang lampau, ternyata Panggiring sudah lenyap dari dunianya. Diketahui atau tidak diketahui oleh orang-orangnya. Namun pada suatu saat, mereka akan segera menyadari bahwa Panggiring sudah tidak ada lagi di antara mereka. Pada suatu saat, salah seorang dari anak buahnya pasti akan mencarinya kemari, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Sebab ada di antara mereka yang mengetahui bahwa Panggiring berasal dari kademangan ini. Semuanya harus segera aku lakukan, desis Kitambi. Tiba-tiba Kitambi itu pun bangkit dari pembaringannya. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke sumur mencuci mukanya. Setelah membenahi pakaiannya, maka ia pun segera melangkah keluar rumahnya sambil menyambar senjatanya. Sebaiknya aku menemui Nyai Pruwito dahulu. Aku harus memberitahukan kepadanya bahwa anaknya telah berada di daerah ini, meskipun belum bersedia menampakkan dirinya karena berbagai pertimbangan. Kitambi pun kemudian melangkahkan kakinya di sepanjang jalan padukuhan dengan kepala tertunduk. Ia masih mereka-reka kalimat yang akan diucapkannya di hadapan Ibu Panggiring nanti. Bagaimana kalau Bramanti ada di rumah pula? Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Terpaksa tertunda lagi. Tetapi aku harus mendapatkan kesempatan itu. Ketika ia sampai di regol rumah Bramanti, ia menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi akhirnya ia melompati telundak pintu regol yang sudah terbuka. Anak itu tidak ada di bawah pohon sawo. Mungkin ia lelah dan ngantuk, desis Kitambi yang pergi perlahan-lahan melintasi halaman menuju ke kandang. Perlahan-lahan Kitambi mendekati pintu, tetapi pintu itu tertutup rapat. Anak itu tidak ada di dalam, katanya di dalam hati. Aku sama sekali tidak mendengar desah nafasnya. Karena itu, Kitambi tidak membuka pintu itu. Adalah kebetulan sekali kalau Bramanti tidak berada di rumahnya. Ia akan dapat berbicara leluasa dengan ibunya. Kitambi pun kemudian meninggalkan kandang yang kosong itu, langsung naik ke pendopo. Diketuknya pintu peringgitan beberapa kali. Tetapi Kitambi menjadi kecewa yang didengarnya suara Bramanti menyapa. Siapa? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia harus menjawab. Aku Bramanti, Tambi. Oh. Dengan tergesa-gesa Bramanti melangkah langsung membuka pintu. Paman sudah sampai kemari. Apakah Paman tidak beristirahat? Masih terlampau pagi untuk tidur, jawab Kitambi sekenanya saja. Apakah ada sesuatu yang penting untuk segera dibicarakan? Oh, tidak. Sudah lama aku tidak singgah kemari.
Bramanti mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab, "Iya, sejak kemarin." "Oh." Kitambi mengerutkan keningnya pula. Kemudian ia tertawa pendek. "Iya, kemarin aku datang kemari. Tetapi maksudku sudah agak lama aku tidak bertemu dengan ibumu." "Ibu berada di dapur, Paman," sahut Bramanti. "Apakah aku harus memanggilnya?" "Jangan, biarkan aku pergi ke dapur," jawab Kitambi. "Tetapi kau tidak mempunyai keperluan yang lain?" "Aku sedang mengumpulkan pakaianku yang kotor, Paman. Aku akan pergi ke bendungan mencuci." "Ah," desah Kitambi. "Setiap hari kau mencuci. Pakaian yang itu juga yang kau cuci. Bramanti, kalau begitu caramu memelihara pakaian, maka pakaianmu akan lekas rusak. Padahal belum tentu kau dapat membelinya lagi." "Tidak setiap hari, Paman," jawab Bramanti. "Setiap hari?" potong Kitambi. "Kalau tidak ada pakaianmu yang kotor, maka pakaianmu yang bersih pula yang kau cuci. Jangan kau sangka aku tidak tahu bahwa kau hanya sekedar ingin pergi ke bendungan." "Ah, Paman selalu mengganggu." "Aku pernah semudah kau, Bramanti?" "Itulah ibu," berkata Bramanti tiba-tiba ketika ia melihat ibunya muncul dari pintu samping. Lalu katanya, "Bu, Paman Tambi." "Oh, marilah, marilah, silakan duduk." "Terima kasih," jawab Kitambi. Kemudian kepada Bramanti ia berkata, "Kalau kau akan pergi ke bendungan, pergilah. Kau akan kesiangan nanti, dan anak itu sudah terlanjur pulang." "Ah, aku tidak memerlukan siapapun, Paman," sahut Bramanti. "Adalah kebetulan sekali kalau bendungan itu telah sepi." Kitambi tidak menjawab, tetapi ia tertawa berkepanjangan. Bramanti pun kemudian pergi ke bendungan. Ditinggalkannya Kitambi bersama ibunya duduk di peringgitan. "Lama kita tidak saling berbincang tentang apa saja," berkata Kitambi. "Aku sudah terlampau biasa hidup seorang diri. desis Nyi Purwito. Karena itu, aku sama sekali sudah tidak mengenal kesepian lagi." "Tetapi sekarang semua itu akan segera berubah. "Kenapa?" Ternyata Bramanti berhasil menumbuhkan kepercayaan rakyat Candisari kepada keluarga ini." Nyai Purwito mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, aku memang merasakan lambat laun sikap orang-orang di sekitar rumah ini telah berubah." "Bersyukurlah karena Nyai mempunyai anak seperti Bramanti. Ia adalah anak muda yang mengagumkan, bahkan hampir-hampir sempurna. Ia adalah seorang yang luar biasa, mumpuni dalam olah kanuragan. Namun kelebihan yang lain, anak itu rendah hati." Ibu Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa kebanggaan di dalam dadanya mengembang. Jawabnya, "Mudah-mudahan keluarga kami tidak semakin tenggelam." "Tentu tidak. Aku pasti Kademangan ini pada suatu saat pasti menggantungkan diri kepada perlindungannya. Kini pengaruhnya menjadi semakin dalam. Meskipun Bramanti sendiri sama sekali tidak berhasrat mendesak kedudukan siapapun." "Tentu, Bramanti tidak ingin kedudukan apapun.
Aku selalu berpesan kepadanya, jangan mengecewakan, apalagi merugikan orang lain. Seseorang dapat saja mendorong dirinya sendiri untuk maju di dalam segala bidang, tetapi ia jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan itu. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Bramanti selalu mematuhi pesan-pesan itu. Kitambi berhenti sejenak, lalu katanya, kini Bramanti sedang memilih beberapa anak-anak muda yang terbaik, termasuk Temunggul, untuk diajarnya memimpin para pengawal, membela diri mereka sendiri, dan juga Kademangan ini. Setiap kali mereka berada di Kademangan, maka meskipun hanya sebentar, mereka memerlukan waktu. Di halaman belakang yang terpisah, mereka berlatih sebaik-baiknya. Perempuan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kembali kenangan lamanya membayang di pelupuk matanya. Di halaman rumah ini pun, dahulu anak-anak muda selalu berkumpul, melatih diri dan olah kanuragan. Bukan itu saja, pendopo ini pun selalu dipakai oleh beberapa gadis dan anak-anak muda yang berlatih menari. Tetapi Ibu Bramanti tidak merindukan masa-masa itu lagi. Sudah dikatakannya bahwa Bramanti tidak sebaiknya berusaha mendesak kedudukan orang lain. Ia dapat berbuat baik tanpa kedudukan apapun, dan namanya dapat dikenal oleh setiap orang Candisari tanpa menjadi bebahu Kademangan yang manapun. Sementara itu, Kitambi masih saja mengangguk-angguk, meskipun kepalanya kini tertunduk. Hatinya serasa menjadi semakin berdebar-debar. Ia sedang mencari kesempatan untuk mengatakan pesan panggiring kepada perempuan itu. Kitambi, Berkata Nyai Pruwito kemudian, aku juga menitipkan anak itu kepadamu. Bukankah kau sering berada bersamanya di Kademangan? Ia harus tetap menjadi anak yang baik, apapun yang pernah dilakukannya. oh tentu. Kitambi tergagap, namun kemudian ia tertunduk lagi sambil mengangguk-angguk. Tetapi Kitambi merasa bahwa ia tidak akan dapat berbuat serupa itu untuk seterusnya. Ia harus mengatakannya, lambat atau cepat. Nyai, akhirnya dipaksanya juga mulutnya berbicara. Ternyata Bramanti telah membuat hati setiap orang berbangga. Bukan saja ibunya, aku dan kawan-kawannya. Nyai Pruwito mengerutkan keningnya. Ia merasa nada suara Kitambi agak berubah. Tetapi perempuan tua itu tidak segera menyahut. Keluarga ini lambat laun telah menjadi pusat perhatian rakyat Candisari, seperti beberapa puluh tahun yang lampau. Ibu Bramanti masih tetap diam. Bukankah Nyai mengharapkan demikian? Kesempurnaan yang bulat bagi pulihnya kembali keluarga ini. Ah, itu tidak mungkin, Kitambi. Sahut perempuan itu. Yang lampau biarlah lampau. Aku bersyukur dan berterima kasih bahwa aku kini sudah tidak terpisah lagi dari tetangga di sekitarku. Itu sudah cukup untuk saat ini. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit untuk memulainya. Bahkan agaknya ia sudah hampir tersesat jalan pada langkahnya yang pertama. Bukan begitu, Nyai, jawab Kitambi.
Sudah tentu keluarga yang bulat, yang masih mungkin dapat dicapai. Yang sudah tidak ada, sudah tentu tidak akan dapat kembali. Tetapi yang masih ada itulah yang dirindukannya. Maksudmu? Seandainya Nyai, keluarga ini berkumpul kembali, bukankah kebanggaan Nyai akan menjadi sempurna? Maksudmu, apabila Panggiring ada di rumah ini pula? Misalnya Nyai. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kepala itu tertunduk. Dengan nada yang dalam, ia bertanya, Kenapa? Tiba-tiba saja kau bertanya tentang Panggiring. Dada Kitambi berdesir mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terdiam. Dipandanginya wajah perempuan tua yang berkerut merut itu. Kemudian dengan hati-hati ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Iya, begitulah. Tiba-tiba saja aku membayangkan. Alangkah senangnya rakyat Kademangan Candisari apabila keduanya ada di sini. Keduanya bersama-sama melindungi rakyat yang masih dalam ketakutan ini. Wajah perempuan tua itu menjadi semakin berkerut-merut. Secercah kekecewaan mengambang di sorot matanya. Sambil menggeleng lemah, ia berkata, Jangan membicarakan anak-anakku. Tapi aku tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan. Kenyataan yang mana, Nyai? Panggiring agaknya menjadi semakin jauh dari keluarga kecil ini. Bahkan dari Kademangan Candisari. Tidak, Nyai. Nyai keliru. Panggiring tidak pernah menjauhkan dirinya dari Kademangan ini. Pada saat Kademangan ini dilanda oleh ketakutan, ia sudah berusaha mengirimkan orang untuk menemui Panembahan Sekar Jagad. Ia minta agar Panembahan Sekar Jagad menghentikan perbuatannya. Meskipun usaha itu sampai pada saat ini belum berhasil, tetapi usaha itu baik juga dilakukan berbareng dengan usaha Bramanti yang lebih nyata di Kademangan ini sendiri. Kitambi berhenti sejenak, kemudian katanya, bahkan untuk lebih dekat dari kampung halamannya, ia telah membuat lencana-lencana bergambar candi. Maksudnya sudah jelas bahwa ia harus selalu ingat tanah yang ditinggalkannya. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Iya, mungkin ia berbuat begitu. Tetapi di samping itu, perbuatan-perbuatannya telah menumbuhkan jurang yang dalam di antara rakyat Candisari dan Panggiring. Itulah bujur lintangnya keluarga kecil ini, Kitambi. Di satu pihak, Bramanti berusaha dengan susah payah mendekatkan diri kepada rakyat Candisari. Di lain pihak, Panggiring telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dan jurang itu pun agaknya telah menganga pula di antara kami sendiri, di antara Bramanti dan Panggiring. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kesulitan yang memang bakal datang. Tetapi jalan hidup seseorang kadang-kadang dapat berubah. Aku pernah melihat perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan dengan tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Panggiring pada dasarnya bukan orang jahat. Garis keturunannya bukan pula orang jahat. Jangan membicarakan keturunan. Jika demikian, kau akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah hanya karena keturunan. Ya, aku keliru. Maksudku, bagaimana kalau pada suatu saat
Panggiring datang dengan hati yang sudah berubah. Jangan kita pikirkan sekarang, Kitambi. Kalau pada suatu saat Panggiring datang dengan wajah dan hatinya yang baru, kita akan menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Kita akan melihat perkembangan keadaan Bramanti, dan mungkin dengan hati-hati kita dapat menempatkan persoalannya pada tempat yang sewajarnya. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Tetapi, apakah pada suatu saat Nyai tidak pernah merindukannya?" Dengan serta-merta Nyai Pruwito mengangkat wajahnya. Sorot matanya serasa langsung menusuk ke jantung Kitambi. Terdengar suara perempuan itu gemetar. Kitambi, sebaiknya kau tidak menanyakan hal itu. Kau bukan seorang perempuan. Karena itu, kau tidak merasakan betapa pahit perasaan seorang ibu menghadapi keadaan seperti keadaanku. Tidak ada seorang ibu yang wajar yang tidak merindukan anak-anaknya. Betapapun juga sifat, keadaan, dan kelakuan anak itu. Bahkan, seandainya anak itu akan membunuhnya sekalipun. Maaf Nyai. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Sama sekali tidak. Kitambi berhenti sejenak, namun ia memutuskan untuk mengatakannya. Ia tidak mau melingkar semakin jauh, supaya ia tidak lebih banyak membuat kesalahan. Karena itu, maka katanya, "Nyai, apa boleh buat? Tetapi aku harus mengatakannya, bahwa Panggiring sekarang sudah berada di Kademangan ini." Kata-kata Kitambi itu ternyata telah mengguncangkan hati perempuan tua itu. Sejenak ia mematung. Darahnya serasa telah terhenti mengalir. Karena itu, maka ia sama sekali tidak segera dapat menjawab sepatah kata pun. Kitambi pun kemudian terdiam. Ia memberi kesempatan Nyai Pruwito untuk mengendapkan perasaannya yang agaknya sedang terguncang. Dalam kesenyapan itu, terdengar suara burung perenjak berkicau di atas batang-batang perdu di halaman. Melonjak-lonjak dengan riangnya, meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.